Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Kak Bisma. Di video kali ini aku pengen nyeritain pengalaman bagaimana rasanya mengikuti dan akhirnya lulus UTBK tahun 2020 Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Tapi sebelum ke inti pembahasannya tentang mengikuti dan juga akhirnya lulus UTBK tahun 2020 di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, ya Allah diulang-ulang terus Kak. Ini makan kuota pinter nih, nyari jam tayangnya pinter, nyari jam tonton, maklumin saja lah. Nah tapi sebelum itu aku pengen ngejelasin beberapa hal sebelum UTBK ini berlangsung gitu ya. Karena di sini ada banyak sekali pengalaman yang mungkin relate dan ya anggap saja sebagai hiburan untuk kalian semua gitu. Nah semuanya itu dimulai ketika aku akhirnya duduk di kelas 12 SMA yang saat itu mulai dihadapkan dengan kenyataan apakah aku memilih untuk lanjut kuliah atau bekerja. Tentunya dengan beberapa pertimbangan yang ada, aku akhirnya memilih untuk kuliah. Yang kalau kalian penasaran gimana pertimbangannya dan kenapa akhirnya aku memutuskan untuk kuliah, silakan tuh diklik di kolom komentar. Kak, aku mau tahu dong Kak alasannya Kak, gimana Kak? Aku biasanya sebenarnya sih nggak pengen tahu Kak, biasa aja sih Kak gitu. Nah ya intinya sih aku akhirnya memilih untuk kuliah dan aku seperti teman-teman yang lain mencari tahu gimana akhirnya supaya aku bisa berkuliah gitu. Yang saat itu yang aku pahami ada tiga. Ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada ujian mandiri. SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi ya negeri gitu. Yang biasanya menggunakan nilai raport. Standarnya tuh nilai raport. Nah tapi ada beberapa sekali yang menurut aku dalam tanda kutip drama itu ya teman-teman. Apa saja sih? Yang pertama itu desas-desusnya saat itu adalah kalau kita pengen daftar ke suatu fakultas dalam universitas, maka harus ada alumni, harus ada kakak tingkat kita yang masuk ke situ. Tujuannya untuk memperluas kesempatan gitu ya. Ya saat itu aku juga sebenarnya kurang cocok gitu. Kenapa harus ada kakak alumni dulu gitu? Walaupun memang alasannya ya bagus karena terbukti lah istilahnya kalau sudah ada kakak tingkat tuh terbukti bisa melakukan perkuliahan dengan baik, tidak di DO dan punya standar keilmuan yang mungkin mampu untuk bersaing dengan yang lain. Ngerti ke situnya sih. Cuma kan bagi aku yang sebenarnya itu adalah SMA di kabupaten gitu ya. Kalau untuk bersaing dengan kota aja kan itu udah nggak realistis sebenarnya. Walaupun ya daya kepandaian seseorang tuh bisa diadu seandainya gitu. Tapi kan kalau secara fasilitas dan juga pengalaman kakak tingkat ya tentu lebih diunggulkan yang di kota. Istilahnya nih kita belum berantem nih ya. Kita belum berperang aja tuh udah kayak aduh mas aku udah kalah duluan deh kayaknya mas gitu. Aku nggak bisa ikut deh gitu kan. Kayak gitu kan akhirnya. Nah itu udah nggak cocok tuh menurutku. Suatu sistem yang kayaknya itu menguntungkan sekolah-sekolah yang tarafnya itu udah bagus gitu. Nah sekolah-sekolah yang masih kurang bagus fasilitasnya ataupun gurunya ataupun lain-lainnya tuh masih nggak bisa bersaing dengan mereka gitu ya. Itu adalah kelemahan gitu. Nah, yang kedua itu desas-desusnya adalah kalau sekolah itu bertahap, rankingnya bertahap, nilainya bertahap. Kelas 10 istilahnya nilainya 80 aja dulu biar nanti tambah naik, tambah naik sampai ke semester 6. Itu juga aku nggak cocok sebenarnya. Dari awal tuh aku karena dibiasakan dari SD untuk bersaing kan, semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai gitu ya, semaksimal mungkin kita bisa lolos. Kok ini malah jangan pinter-pinter dulu gitu, kayak mas kamu tuh sebenarnya pinter tapi jangan pinter dulu ya, on aja dulu ya, biarin orang yang pinter dulu. Itu ya logikanya kenapa begitu kan. Tapi alasannya katanya kalau orang yang nilainya itu naik terus, surplus terus, itu artinya dia konsisten. Beda dengan orang yang ranking 1 di semester pertama itu tiba-tiba down ranking 2, ranking 3 karena mungkin putus cinta atau broken home di rumahnya gitu ya. Maka akan kalah dengan orang yang bertahap tuh naik gitu ya. Itu kan sebenarnya ide yang keren, bagus, tapi nggak relevan. Apalagi untuk Gen Z yang istilahnya mood boosternya, mood swingnya, terusan juga aduh banyak sekali lah kendalanya yang mungkin untuk konsisten itu sulit gitu.
Dan kenapa kita dituntut untuk konsisten? Kan manusia diciptakan itu punya mood yang lagi bagus, punya mood yang kurang bagus gitu. Yang penting nggak anjlok-anjlok amat, harusnya tetap dipertimbangkan kalau kata aku mah. Nah itu aja tuh udah nggak cocok gitu. Kenapa ditahan-tahan gitu ya? Terus yang selanjutnya itu adalah indeks sekolah gitu ya. Gimana katanya sekolah di kabupaten, katanya nih lagi-lagi katanya sekolah di kabupaten itu ya walaupun ranking 1 paralel itu setara dengan ranking 30 yang di kota gitu. Paham nggak logikanya? Karena mereka fasilitasnya lebih bagus, akreditasinya lebih bagus, ya terus indeks sekolahnya lebih bagus. Nah itu kan salah satu apa ya menurut aku sih kecurangan yang tidak disengaja atau bisa jadi disengaja kan. Gimana kita sebagai eh, murid-murid yang dari pelosok itu kayaknya susah banget buat bersaing gitu. Ini kan sama aja kayak mandang fisik kan ibaratnya. Kayak kamu orang mana? Orang kampung ya kamu ya, orang kampung ya. Kamu nggak layak buat bertanding bersama kami gitu. Ya sebenarnya kan nggak kayak gitu juga, tapi seolah-olah kan begitu. Jadi gimana kita mau bisa survive orang-orang yang dari kabupaten bersaing dengan kota? Kan bukan kesalahan kita juga sekolah di situ. Kita kan pengennya cari yang dekat gitu ya. Fasilitas kurang bagus, kurang memadai juga bukan kesalahan kita kan. Bukan maunya kita kan pengennya semua tuh sama kan. Nah makanya harusnya sistem kayak gini coba deh dipelajari lagi gitu biar nggak terjadi ketimpangan gitu. Sedangkan universitas-universitas juga punya nilainya sendiri, punya ranking-rankingan. Pengennya semua siswa itu ya kuliahnya di tempat yang terbaik. Tapi kalau tempat terbaiknya tiketnya udah dipesan duluan oleh sekolah-sekolah yang indeks sekolahnya itu tinggi ya namanya nggak bisa bersaing juga pada akhirnya. Kan ini juga membingungkan. Paham kan? Sampai sini keresahan kita semua kan? Paham kan? Belum lagi ada yang bilang udah kalau ikut SNMPTN itu hoki-hokian segala macem. Ya ini bukan masalah hoki bos. Kalau misalkan ya tetap sih ada nilai hokinya. Kenapa? Yang rankingnya 1, 2, 3 kadang-kadang gagal, yang rankingnya biasa-biasa aja kadang lolos. Itu asumsi mereka bahwa SNMPTN itu hoki-hokian. Menurut aku sih nggak adil ya. Tentunya orang-orang yang ranking 1 sampai 3 itu juga atau sampai 5 bahkan itu kan berusaha yang terbaik untuk orang tuanya, untuk sekolah, untuk dirinya sendiri. Kalau tadi sistemnya pakai harus naik terus, harus surplus terus. Padahal kenyataannya adalah ranking 1, ranking 2 juga itu kan bersaing untuk memperebutkan ranking. Jadi nggak selamanya bisa ranking 1. Mungkin bisa, tapi kan nggak banyak yang bisa bertahan seperti itu. Ya akhirnya apa? Akhirnya menghantarkan kepada menghalalkan segala cara. Gimana supaya nilai murid ini bisa naik terus gitu. Walaupun itu juga sebenarnya asumsi, tapi kemungkinan bisa terjadi. Karena sistem yang memaksa seperti itu. Nah akhirnya aku memilih waktu itu untuk masuk Universitas Pajajaran. Kalau tidak salah jurusannya matematika. Ya aku jelas sebenarnya nggak memenuhi kriteria tadi. Yang alumni harus ada di situ, terusan indeks masa sekolahnya harus bagus, dan juga nilainya tuh harus naik terus. Karena seperti yang aku bilang tadi, aku ini kadang ranking 1, kadang ranking 2, bersaing dengan ketat gitu. Jadi sebenarnya dari awal juga ya memang diprediksi akan gagal. Cuma kan kita pengennya tuh optimis kan. Kayak aduh mas walaupun tiketnya salah juga bismillah gas lah gitu. Padahal definisi keberuntungan juga nggak begitu juga kan. Tapi ya namanya juga berharap gitu. Akhirnya ya sesuai dengan dugaan, gagal total teman-teman. Gagal untuk masuk ke SNMPTN. Ya pasti ketika dibuka itu waduh sedihnya minta ampun bos. Kayak tuh lihat makanan tuh, kayak makanannya tuh bilang, "Hei, aku tuh enak loh. Enak kalau dimakan sama kamu tuh." Akunya bilang, kayaknya nggak dulu deh." Itu kayak makan pun nggak enak, tidur pun nggak nyenyak gitu. Sampai tiba pada fase dimana harus curhat sama Tuhan, sama Allah, sampai nangis gitu. Ya itu karena dikecewakan. Bayangin sekolah 3 tahun gitu kalah oleh sebuah sistem yang mengharuskan kita untuk apa? Untuk dikalahkan sebelum berperang kan. Ya itu juga asumsi sekali lagi, tapi kan kenyataannya yang kita hadapi kan begitu. Ya akhirnya
Akhirnya ada opsi kedua untuk bertahan, yaitu mengikuti SBMPTN atau UTBK gitu ya. Akhirnya aku bismillah, coba aku buktikan di sini gitu ya. Nah, kalau UTBK menurutku ini kayaknya sebuah sistem yang memang terbaik. Memang terbaik gitu, karena kan kita harus mengerjakan ujian, lalu nilai ujian itu bener-bener real punya kita, lalu kita diadu nilainya. Kira-kira kan seperti itu saat itu ya. Nah, tapi menurutku UTBK juga bukan sebuah solusi yang sebenarnya bagus-bagus banget, karena ya apa gunanya tadi yang 3 tahun itu ketika harus belajar sesuatu yang bahkan nggak dipelajari ketika 3 tahun itu kan. Iya kan, UTBK kan materinya kebanyakan kita belajar sendiri lagi, sampai ada yang bimbel, ada yang lihat YouTube segala macem. Ya karena memang tidak diajari di sekolah, betul kan? Nah, akhirnya oke, fine. Kita memilih untuk ikut UTBK. Dan UTBK juga kan sebenarnya gambling, teman-teman, jujur aja. Aku nggak pernah belajar secara intens soal UTBK ini. Ya ketika gagal SNMPTN baru mulai belajar, bayangin pasti banyak yang relate ya kan, dan itu adalah sebuah hal yang menurut aku sih susah banget gitu, dan ini adalah tips gimana caranya buat sukses di UTBK gitu, walaupun ini juga gak menjamin ya, tapi ini adalah pengalamanku, sekali lagi itu garis bawahnya. Nah, yang pertama itu adalah mulailah untuk belajar, teman-teman. Sebenarnya idealnya itu jangan di kelas 12 itu. Belajar dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu. Kalau misalkan mau dan niat. Nah, itu bisa diluangkan sebenarnya waktunya tuh. Misalnya kayak full day Senin sampai Jumat sekolah. Nah, Sabtu itu berlatih lah sejam 2 jam UTBK. Istilahnya semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita tahu tipe soal, semakin banyak yang bisa mungkin nempel di otak kita, ya semakin besar peluangnya. Logikanya kan begitu. Logika sederhananya kan begitu. Gampangnya mah begitu. Tapi kan lebih enak jalan-jalan kan, lebih enak bermain, lebih enak main double kill gitu kan. Ya, tapi itu adalah saranku. Mulailah untuk membaca, memperbanyak soal-soal supaya ada yang nempel dan akan bermanfaat nantinya. Dan yang kedua itu adalah mengubah habit, teman-teman. Berkumpullah dengan orang-orang yang memang punya tujuan yang sama, semangat yang sama, dan bisa istilahnya saling menyemangati, support system untuk bisa tembus UTBK. Jadi carilah teman-teman yang mau berjuang bersama, tentukan jadwal belajarnya dan rutinlah gitu. Jadi istilahnya kalau kitanya lagi down, dia semangatin, kalau dia kurang semangat kita semangatin. Nah, habitnya jangan sampai kita berkumpul dengan iya aku ikut UTBK tapi gas lah, kita masuk room dulu, kita double kill sekali lagi, udah kalah main lagi gas gitu ya. Ya kapan belajarnya gitu, paham kan? Jadi habit itu juga penting. Bertemu dengan teman-teman yang pengen berjuang juga itu penting. Nah, yang ketiga selanjutnya itu adalah ya mulailah untuk berlatih. Setelah tahu banyak tipe soal, punya teman dan berlatih, bersaing dengan teman kita itu. Ayo nilainya, atau saling mengkoreksi. Dan jangan langsung masuk ke kunci jawaban, teman-teman. Kalau ada soal, ya kan, kita diskusi dulu, debat dulu sama teman kita. Nanti dari perdebatan itu muncul logika-logika yang akhirnya nempel kotak kita dan bisa dituangkan ketika nanti ujian. Misalkan kata aku, ini jawabannya ini, alasannya ini. Ternyata teman kita itu beda pendapatnya, dan ternyata pas pembuktian dia yang benar. Logika itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Karena kadang-kadang kalau kita belajar sendiri, ya kita bangga dengan logika kita sendiri yang belum tentu benar juga. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah kan nggak ada yang mengingatkan. Itulah pentingnya guru. Nah, terus tips selanjutnya ya kalau kalian punya uang ya nggak apa-apa ikut les. Kalau nggak ada nggak jangan dipaksakan. Kalau sekarang kan istilahnya pengen ikut UTBK harus punya bukunya bla bla bla. Ya nggak juga, banyak sekali sekarang contoh-contoh soal di Google, di IG, di mana kita bisa latihan tryout dan lain-lain sebagainya secara gratis itu. Jadi yang penting mau dulu atau enggak, itu dulu kata kuncinya, mau atau tidak. Nah, akhirnya istilahnya gitulah tips-tipsnya tuh. Nanti kalau pengen
Tips lain boleh, biasa ketik di kolom komentar. Kalau ini cerita pengalaman ya, belum masuk ke tips sebenarnya. Nah, akhirnya aku memutuskan bersama temanku ikut UTBK saat itu di Karawang. Cuma kalau tidak salah waktu itu butuh KTP ya, kalau nggak salah butuh KTP dan lain sebagainya, intinya persyaratan gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk membuat KTP. Aku membuat KTP dan harus mengambilnya itu di kecamatan sebelah, bikinnya tuh di kecamatan sebelah, bukan di kecamatanku. Nah, dalam proses pengambilan KTP ini itu ada tantangan teman-teman. Apa teman-teman tantangannya? Bahannya meledak, dor, bahannya itu meletus, yang mengharuskan apa? Mengharuskan kita mendorongnya. Dan saat itu juga jalannya itu terjal, bener-bener panas, suasana panas saat itu ya, dan juga penuh keringat. Ke tukang tambal ban untungnya saat itu, bukan untungnya, bahkan saat itu kayaknya nggak ada duit deh teman-teman. Saat itu nggak ada duit, yang akhirnya aku tuh sampai minjem ke temen, itu tantangannya tuh. Iya kayaknya, aku lupa sih, tapi kayaknya sampai minjem ke temen. Nah, sudah tantangannya yang sangat menyedihkan itu. Akhirnya naik motor lagi, masuk ke kecamatan. Ayo deh, nanti kita akan foto ya. Bayangkan temen, bayangkan foto KTP setelah panas-panasan. Hitam legam, udah mah akunya kurang putih atau alias hitam, kena sinaran matahari dan harus foto saat itu juga. Jadi fotonya teman-teman ala-ala gangster Amerika coy. Ngeri boy foto KTP aku ya. Jadi nanti kalau ada yang penasaran boleh kita nanti kasih lihat gitu foto KTP aku ya. Karena fotonya kayak gangster gitu. Pokoknya itu adalah kayak waduh, orang lain kalau mau foto KTP ada yang make up, ada yang cukur rambut dulu. Kalau aku waduh, pokoknya ya udahlah, asal foto dapat KTP bla bla bla, ada sesuatu hal yang unik dan tapi nggak bisa aku ceritain. Intinya udah dapat nih persyaratan bla bla bla, akhirnya aku tuh memutuskan untuk pergi ke Karawang ya. Ke Karawang bertemu dengan sepupunya temanku. Jadi kita nginep di sepupu temanku yang di situ orangnya itu baik banget teman-teman, baik banget pokoknya. Semuanya itu serba baik, makanan dikasih, tempat tidur enak, orang-orangnya ramah dan lain sebagainya. Pokoknya sangat terbaik saat itu. Nah, tapi ada tantangannya lagi teman-teman. Apa tantangannya? Saat itu kita diajak menuju ke pantai. Kita diajak menuju ke pantai, menikmati indahnya pemandangan, menikmati indahnya bakso, seperti bakso cilok yang gede enak gitu, mantap. Apa tantangannya? Dompet saya hampir hilang. Bayangin, besok UTBK dompetnya hampir hilang. Di mana di dompet itu ada ATM, ada persyaratan UTBK, ada KTP hilang di pantai. Kalau aku inget gitu ya, kayaknya pengen banget buat nangis dan teriak saat itu. Tapi aku saat itu si A ya, aku nggak boleh sebutin lah, barangkali kurang bagus itu. Intinya kak, itu dompetku hilang, itu gimana? Dia dengan santainya, udah tenang, kayaknya nggak bakal hilang. Saat itu dalam hatiku, aduh gimana bisa tenang? Bukan hanya soal KTP, kan itu ada syaratan UTBK-nya buat besok UTBK. Dan di dalamnya itu ada uang guys, uang persediaanku selama di Karawang dan buat UTBK, jadi semuanya ada di situ. Gimana aku bisa tenang? Ibaratnya kan itu kayak aku ditodong senjata, terus kayak tenang aja, kalau nggak ditarik pelatuknya nggak akan menembus kepala kamu gitu ya. Iya kan, gimana bisa tenang itu? Tapi bener teman-teman, ketika aku datang ke situ ternyata bener, karena ya si A ini sepupu temanku itu dihormatin lah. Jadi orang-orang tuh, dan mereka tuh pada jujur, pedagang-pedagang di situ tuh disimpan, dapet lah, masya Allah. Kalau seandainya saat itu real hilang, bayangin teman-teman, lulus enggak, ujian enggak, dimarahin iya balik-balik,
pokoknya bobor segala-galanya kalau misalkan itu hilang. Tapi alhamdulillah itu ada. Dan malam sebelum UTBK itu berlangsung teman-teman ya. Ya kita belajar nih sama temanku yang sefrekuensi ini. Kita belajar bagus, lihat YouTube saat itu banyak sekali bocoran-bocoran ya yang kayak tipe-tipe soal gitu. Dan itu teman-teman, ketika besoknya aku TBK keluar teman-teman, banyak sekali keluar yang kita pelajari itu. Jadi kayak ketika kita lihat tipe soal itu, waduh cepet banget. Jadi manfaat dari tipsku yang tadi itu akan sangat terasa kalau memang kalian melakukan itu dengan baik. Dan tips yang soal pendapat temanku di mana kita diskusi itu ada bener-bener keluar. Bayangin tuh. Nah ini selesai UTBK lah pokoknya. Karena kan nggak aku ceritain juga gimana tipe soalnya saat itu ya. Intinya setelah selesai UTBK aku diskusi lagi. Karena aku memang senang banget buat diskusi sama temanku ini. Kamu ini soal ini kamu jawabannya apa? Jadi sepanjang jalan naik motor tuh cerita. Oh ya bener, aku jawabannya ini. Nah, tapi kadangkala juga ada jawaban yang berbeda. Wah enggak bis, aku jawabannya ini dan itu teman-teman. Jawaban dia sangat-sangat masuk akal dan aku kayaknya aku salah deh. Tapi karena ini satu tips lagi ya, karena aku punya trik gitu, punya namanya itu kalkulasi nilai. Jadi aku bisa memprediksi nilaiku ada di berapa gitu di antara nilai-nilai itu dan temanku itu berapa. Dan aku saat itu bismillah kataku, bismillah kita berdua lolos karena sesuai prediksi kalkulasi itu. Bukannya sombong, maksudnya ada hitung-hitungannya lah. Bismillah kita lolos gitu. Akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing dan saat itu masuk ke fase pembukaan pengumuman gitu ya. Saat pembukaan pengumuman itu aku bersama dengan ayah dan ibuku bersiap untuk membuka. Dan ya jujur aja aku tuh sebenarnya pengen guys bikin video ala-ala saat itu yang tren banget ya di TikTok. Mau musiknya pokoknya gitu, terus sedih bawang, terus akhirnya lulus dipeluk mama papanya. Cuma apa yang ada di kepalaku, takut gagal dan nangisnya nangis kesedihan, bukan nangis kebahagiaan. Jadi aku udahlah nggak usah bikin video lagi lah, pasrah aja lah. Tapi memang percaya diri bakal lolos gitu ya. Akhirnya saat itu aku lupa apakah aku atau ibu yang ngebuka, tapi kayaknya itu ibu. Terus dibuka, jos. Saat itu tuh berwarna hijau kan, kalau lulus kalau nggak salah ya. Warna hijau. Apa hijau? Oh, aku teriak, guys. Aku lulus, alhamdulillah. Dan suara aku itu kayak tentara, guys. Suaranya itu menggelegar. Apa tetangga datang, disangkanya ada yang kecelakaan, ada yang sakit atau ada yang meninggal kayaknya. Itu pada datang guys. Dan aku malu. Enggak kataku enggak ada apa-apa. Aku lulus kuliah gitu. Dan aku kalau inget kejadian itu, waduh awkwardnya minta ampun itu, malunya minta ampun gitu. Di satu sisi kan bangga, tapi kan waduh tetangga pada datang gitu ya. Jadi itu adalah pengalaman yang unik tapi sekaligus mengharukan. Alhamdulillahnya aku bisa lolos kan gitu. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil itu apa teman-teman? Walaupun ya pada akhirnya kita dihadapkan dengan kenyataan tidak lulus SNMPTN gitu ya, tapi tetap ada cara lain gitu untuk kita bisa berkuliah, dan yang penting kitanya mau dulu. Dan pelajaran yang kita ambil selanjutnya itu ya jangan menyerah teman-teman. Kalau memang ada peluang walaupun itu 1 dari 100, kamu harus berpikir bahwa 1 itu adalah aku di antara 100 orang itu, dan belajar ya tunjukkan. Belajar yang benar, kasih jadwal yang benar dan lain sebagainya. Untuk tips-tipsnya aku akan bikin video terpisah, tapi intinya itu jangan menyerah. Kalaupun pada akhirnya nanti kalian itu gagal di UTBK, kalau ada cara lain dan memungkinkan, yuk bangkit, tunjukkan. Mungkin Allah itu pengennya kamu lulus di jalur lain buat cerita kamu ke orang lain bahwa ya jangan berputus asa, tetap semangat, ada cara lain untuk kita bisa berkuliah. Atau kalau memang fix nih karena gagal harus bekerja, ya semangat teman-teman. Jangan jadikan ini sebagai akhir, jadikan semuanya itu sebagai awal. Kalau keterima ya awal untuk bisa menunjukkan yang terbaik. Kalau harus bekerja
bagaimana kita menunjukkan bahwa kita itu sangat kompeten untuk bekerja. Ya, maaf sekali kalau maaf sekali kalau cara aku ngobrol ini kurang sopan atau kurang menarik atau ya terlalu asik tapi asik sendiri gitu ya. Tapi intinya aku di sini pengen bercerita saja tentang pengalaman bagaimana lulus UTBK gitu ya. Dan kalau pengen tanya-tanya yang lainnya seputaran UTBK atau curhat-curhat, boleh kalian tulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan dibuatkan videonya gitu ya. Dan aku juga mau disclaimer, ya sayang sekali harus disclaimer di akhir, aku bukan mau sombong atau lain sebagainya, aku hanya ingin bercerita tentang pengalaman yang mungkin ini relate dan bisa, tujuanku sih kalian itu semangat gitu menghadapi tantangan. Kalau kalian nonton ini dan ya kemungkinan sudah UTBK atau mau pengumuman, ya jadikanlah pelajaran bahwa jangan menyerah dan harus tetap semangat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. See you in the next video. Bye.